Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Fuadi, mahasiswa program studi Magister Pendidikan IPA Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proyek yang sudah saya buat dalam mata kuliah Mekanika dan Termostatistika yang diampu oleh dosen kami yang terhormat, Bapak Dr. Andes Arisdoyan MSI PhD dengan Ibu Dr. Anda Susulawati MSI PhD dengan judul Termometer digital non-kontak sebagai alat ukur suhu tubuh pada masa pandemi COVID-19. Bab 1 pendahuluan ya. Nah, proyek ini dilatar belakangi oleh dampak COVID-19 yang sangat luas ya, khususnya bagi dunia pendidikan sampai saat ini masih berlanjut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan mengecek suhu tubuh secara berkala. Khususnya bagi perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi mewajibkan karyawan atau pegawainya untuk masuk bekerja seperti biasanya, namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya dengan tetap mengecek suhu tubuhnya ketika masuk area kampus atau ruangan. Setiap pegawai yang masuk ke area kampus atau ruangan, mereka biasanya akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas yang berjaga di depan. Seperti menggunakan termogan oleh security untuk mengecek semua pegawai yang masuk dalam kampus ada dalam keadaan sehat, tidak terpapar virus corona. Karena salah satu indikasi terpaparnya virus corona dengan suhu tubuh yang tinggi ya, di atas 30 derajat Celcius. Berdasarkan hal itu, kami atau saya mencoba membuat sebuah alat digital pengukur suhu tubuh atau termometer digital non kontak tanpa menyentuh termometer tersebut, bisa mengukur suhu tubuh pegawai atau seseorang. Ya. Alat ini kami buat menggunakan microcontroller Arduino Uno, sebuah program berbasis elektronik yang bisa memprogram berbagai macam sensor dan alat-alat digital lainnya. Ini adalah contoh sensor yang sudah kami buat dan inilah contoh penggunaannya pada pegawai. Nah, pustaka Arduino Uno, apa yang dimaksud dengan Arduino Uno? Jadi Arduino ini adalah sebuah kit elektronik open source yang dirancang khusus untuk memudahkan bagi para seniman, desainer, dan siapapun yang tertarik dalam menciptakan objek atau mengembangkan perangkat elektronik yang dapat berinteraksi dengan bermacam-macam sensor dan pengendali. Nah, ini sensor suhu yang kami gunakan dalam proyek ini adalah sensor suhu G906 MLX906614. Merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dengan memanfaatkan radiasi gelombang infrared atau inframerah. Sensor MLX906614 ini didesain khusus untuk mendeteksi energi radiasi inframerah secara otomatis sehingga dapat mengkalibrasikan energi radiasi inframerah menjadi skala temperatur. Kami juga menggunakan LCD di dalam membuat alat ini. LCD I2C 16x2. Ada jenis media tampilan atau display dari bahan cairan kristal sebagai penampil utama suhu tubuh nanti, kemudian suhu lingkungan juga akan terbaca. Kemudian kami menggunakan LED, light emitting diode ya. Untuk singkat LED, komponen elektronika dapat memancarkan cahaya monokrom ketika diberikan tegangan maju. Ini sebagai lampu indikator. Jika suhu pegawai itu rendah, itu nanti lampu LED-nya akan berwarna hijau. Jika tinggi, maka lampu LED-nya akan berwarna kuning. Nah, kemudian termometer. Nah, alat untuk mengukur suhu tubuh yaitu termometer ya. Termo artinya panas, meter mengukur. Istilah tersebut berasal dari bahasa Latin. Termometer tidak hanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh, tapi ada jenis termometer lain yang digunakan untuk mengukur suhu dari berbagai tempat, benda, dari berbagai benda bahkan tempat. Beberapa jenis termometer bisa dilihat di sini. Yang pertama itu termometer air raksa ya.
termometer cairan bisa mengukur suhu yang sangat tinggi. Kemudian termometer alkohol lebih sensitif dari termometer air raksa. Kemudian termometer dinding dipasang di ruangan. Nah, kemudian ini termometer infrared ya, atau termogan ini dengan prinsipnya mendeteksi infrared suhu tubuh seseorang, kemudian langsung terbaca pada layarnya. Nah, ketiga ini termometer klinis. Ini biasanya untuk mengukur suhu tubuh manusia dan hewan dengan memasukkannya ke organ tubuh seperti mulut, telinga, dan bahkan di dubur. Nah, ini beberapa jenis termometer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan atau mengeluarkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seorang juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatannya. Suhu tubuh normal seseorang bisa berubah-ubah tergantung aktivitas yang dilakukan atau kondisi tubuh orang tersebut. Meski demikian, suhu tubuh normal umumnya berada di rentang antara maksimal ya 36 sampai 37 derajat Celcius. Lebih dari itu jadi menganggap indikatornya terpapar COVID-19 ya. Nah, adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam perancangan alat ini yaitu yang pertama ini Arduino Uno ya, kemudian ini sensor suhunya, satu sensor infrarednya, kemudian ini LCD untuk menampilkan temperatur atau suhu target atau suhu lingkungan, kemudian ini kabel jumper, ini penghubung baterai dengan Arduino Uno, ini baterai, dan ini paper roti, kemudian ini LED sebagai lampu indikator alat yang akan kami buat. Ini adalah fungsi dari alat-alat yang sudah ditampilkan tadi. Nah, perancangan alat. Pertama-tama sensor suhu ini kami hubungkan dengan Arduino Uno menggunakan kabel jumper ya. Kemudian LCD juga kami hubungkan menggunakan kabel jumper. Kemudian LED-nya juga kami hubungkan menggunakan kabel jumper. Nah, setelah ini terhubung, kemudian kami program menggunakan laptop ya, atau komputer dengan memasukkan coding dari sensor suhu, kemudian LCD dan LED. Setelah programnya berhasil atau bisa berjalan ketika ini dihubungkan semua, maka sensor suhu secara otomatis mendeteksi suhu lingkungan dan suhu target sehingga akan terbaca pada layar LCD. Kemudian ini juga akan secara otomatis LED-nya akan menyala ya. Jika kami membuat alat ini, termometer ini dengan dua indikator. Jika suhu di bawah 36 itu lampunya menyala hijau. Jika di atas 36 lampunya menyala kuning. Nah, alat ini kami buat portable sehingga menggunakan baterai, ini bisa digunakan menggunakan baterai sehingga bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini adalah contoh, ini adalah alat yang sudah kami buat. Kemudian contohnya menggunakan tangannya, tangan ini suhu target 32 derajat Celcius ya. Ini lampunya berwarna hijau di bawah 36. Nah, kemudian kami menggunakan solder yang sudah dipanasin. Ini suhunya 58 derajat Celcius. Lampunya berwarna kuning. Ini di atas suhu COVID. Nah, ini adalah termometer non kontak yang sudah kami buat ya. Ini tampilan layarnya, kemudian ini lampu indikatornya berwarna hijau. Ini adalah sensor suhunya ya. Nah, kami sudah mengambil data menggunakan alat ini, menguji alat ini pada pegawai FKIP Universitas Mataram. Data yang kami ambil itu pengukuran suhu di waktu pagi dan waktu siang. Ada sekitar 35 pegawai yang sudah kami ukur suhunya di waktu pagi dan waktu siang dalam waktu 2 hari berturut-turut. Nah, ini adalah diagram blok termometer digital. Jadi ini objek, kemudian sensor suhu mendeteksi suhu orang tersebut, sebuah objek tersebut, kemudian dia akan diproses oleh mikrokontroller Arduino Uno, kemudian hasilnya itu akan terbaca pada LCD, berapa suhu yang terbaca, kemudian lampu LED-nya akan menyala ya, dia akan berwarna hijau jika suhunya di bawah 36 dan akan berwarna merah atau kuning jika suhunya di atas 36. Mungkin kami akan menampilkan video cara menggunakan termometer digital yang sudah kami buat.
Baik, ini adalah termometer yang sudah kami buat. Bagian depannya ini adalah layarnya atau LCD untuk menampilkan suhu tubuh. Kemudian di bagian dalamnya ini ada papan roti, kemudian ada lampu LED 2, kemudian itu Arduino Uno. Nah, ini sensor suhunya untuk mendeteksi suhu target atau suhu pegawai. Kemudian bagian belakangnya sudah kami tempelkan baterai sebagai sumber tenaga untuk menghidupkan termometer ini. Sekarang kita coba hidupkan termometer ini. Ya, sudah terlihat itu ambiennya, itu suhu lingkungan, kemudian suhu targetnya belum ya, itu 39. Sekarang kita coba menggunakan suhu tangan ya, berapa derajat yang terbaca pada termometer ini. Dengan tidak menyentuhnya, hanya mendekatkannya ya, itu hanya terbaca 34,63 derajat Celcius. Suhunya itu, nah ini berwarna hijau, artinya di bawah suhu COVID ya. Sekarang kita gunakan suhu yang lebih tinggi, solder yang sudah dipanaskan, ini suhunya langsung naik menjadi 46 ya. Lampu indikatornya berwarna kuning secara otomatis. Ini sangat cocok digunakan ketika pegawai masuk langsung bisa mendeteksi suhunya, suhu tubuhnya, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Baik, itu video yang sudah kami coba. Nah, kemudian ini diagram bloknya, cara mengambil data dari menggunakan suhu termometer digital. Berikut hasil pengambilan datanya, sudah kami simpulkan dalam buku tabel. Ada 35 pegawai yang sudah kami ambil data suhunya, suhu tubuhnya pada waktu pagi dan waktu siang. Rata-ratanya pada waktu pagi 33,36 derajat Celcius, kemudian waktu siang 33,96 derajat Celcius. Kenaikannya hanya 0,60 derajat Celcius. Nah, kemudian pengukuran ini pegawai yang sudah kami ambil datanya kami bagi ke dalam dua jenis ya, data berdasarkan umur, kemudian berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan umur 20 sampai 40 tahun suhunya itu 32,28 derajat Celcius. Kemudian umur 41 sampai 60 itu 33,55 derajat Celcius. Kemudian waktu siang untuk umur 20 sampai 40 tahun itu suhunya 33,85 derajat Celcius. Kemudian waktu siangnya umur 41 sampai 60 tahun 34,23 derajat Celcius ini. Ya cenderung umur yang tua lebih suhunya lebih tinggi dari yang muda. Kemudian untuk jenis kelamin, laki-lakinya sejumlah 24 orang itu dan perempuannya 11 orang. Hasilnya untuk laki-laki di waktu pagi suhunya 33,52 derajat Celcius, perempuan 33,02 derajat Celcius. Kemudian siang itu 34,20 derajat Celcius, kemudian wanitanya atau perempuannya 33,38 Celcius. Jadi laki-laki lebih tinggi suhu tubuhnya mungkin karena aktivitasnya lebih banyak bergerak ke sana kemari, sehingga suhu tubuh laki-laki lebih tinggi dari wanita. Kemudian jumlah sampelnya juga menggunakan lebih banyak laki-laki dalam hal ini. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa suhu pegawai FKIP itu di bawah suhu COVID. Nah, kemudian suhunya ini relatif rendah karena pegawai FKIP rata-rata bekerja dengan atau di ruangan yang ber-AC, sehingga itu mempengaruhi kondisi tubuh dari pegawai tersebut. Demikian, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.